Kami dari kelompok D akan memaparkan hasil survei agregat perawat di Puskesmas. Survei ini dilakukan selama 5 hari, terhitung dari tanggal 1 Juni 2020 sampai 5 Juni 2020. Dengan target sasaran adalah perawat yang bekerja di Puskesmas, yang mana kuesioner ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat tingkat kesehatan perawat yang bekerja di Puskesmas selama masa pandemi COVID-19. Kuesioner ini diberikan sejumlah 25 item pertanyaan. Lalu berikut ini adalah hasil dari survei kami. Di tabel 1 ini, distribusi frekuensi jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya adalah sebanyak 72 responden terdiri dari jenis kelamin perempuan, sedangkan responden laki-laki sejumlah 45 responden atau 38%. Di tabel kedua ini adalah distribusi frekuensi jumlah responden berdasarkan usia, yaitu sebanyak perawat yang usianya rentang dari kurang 23 sampai 30 tahun dengan 60 responden, dan responden terkecil adalah pada usia kurang dari 50 tahun sebanyak 5 responden. Di tabel ketiga ini, distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan terakhir, terdiri dari 5 kelas, yaitu yang paling kecil atau paling rendah adalah sekolah menengah atau SPK, diploma atau D3, sarjana atau S1, profesi nurse, dan magister. Ditemukan yang paling banyak adalah dari diploma sebanyak 71 responden, dan yang terkecil adalah sekolah menengah atau SPK sebanyak 1 responden. Pada tabel keempat ditemukan distribusi berasal dari berbagai daerah atau provinsi tempat bekerja responden, yaitu ada dari Papua, Lampung, Sulawesi, dan Gorontalo, Kaltim, Maluku, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Kalbar, Bali, Nusa Tenggara, DIY, dan Jawa Tengah, di mana yang paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 46 responden, dan yang terkecil adalah dari Jawa Barat, Kaltim, Sulawesi, Gorontalo, serta Papua dengan masing-masing 1 responden. Di tabel kelima ini, sejumlah frekuensi zona daerah kerja COVID-19, di mana 57 responden menyatakan kategori zona merah, 25 responden berasal dari zona kuning, dan 35 responden berasal dari zona hijau. Distribusi frekuensi jumlah puskesmas yang menjadi posko COVID-19, sebanyak 75 responden menyediakan posko dan 45 responden tidak menyediakan posko. Berdasarkan jumlah jangkauan puskesmas bagi masyarakat, seluruh responden menyatakan areanya mudah dijangkau oleh masyarakat. Distribusi frekuensi jumlah puskesmas menyediakan APD untuk perawat, sejumlah 106 responden puskesmas telah menyediakan APD, dan sebanyak 11 responden puskesmas tidak menyediakan APD. Tabel 9, jumlah puskesmas memfasilitasi rapid test pada pengisian survei agregat perawat di puskesmas menyatakan dari 117 yang menjawab ya adalah 72 responden, dan yang menjawab tidak adalah 45 responden. Untuk tabel 10, distribusi frekuensi jumlah puskesmas memfasilitasi masker, yaitu 77 responden menjawab ya dan 40 responden menjawab tidak. Distribusi frekuensi jumlah perawat dan keluarga mengkonsumsi vitamin saat pandemi COVID-19, sebanyak 102 responden menjawab ya dan 15 responden menjawab tidak mengkonsumsi. Tabel 12, distribusi frekuensi jumlah perawat dan keluarga yang mengkonsumsi makanan tambahan pada saat pandemi COVID-19. Sebanyak 86 responden telah mengkonsumsi makanan tambahan dan 31 responden tidak mengkonsumsi makanan tambahan. Distribusi frekuensi jumlah perawat berdasarkan penerapan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19, sebanyak 115 responden telah menerapkan protokol kesehatan dan 2 responden telah menerapkan protokol kesehatan. Distribusi frekuensi jumlah puskesmas yang memfasilitasi informasi COVID-19 kepada masyarakat, seluruhnya menyatakan telah memberikan informasi kepada masyarakat sebanyak 100%.
distribusi frekuensi media pemberian informasi kepada masyarakat, yaitu yang paling banyak sering dipakai adalah leaflet dan sosial media dengan 68 responden dan media lainnya sebanyak 7 responden atau 6%. Distribusi frekuensi jumlah perilaku masyarakat pada pengisian survei agregat perawat puskesmas, sebanyak 83 responden menjawab masyarakat menerima dan 11 responden menjawab masyarakat tidak peduli. Distribusi frekuensi jumlah masalah finansial pada pengisian survei agregat perawat puskesmas, di mana 69 responden menjawab ya dan 48 responden menjawab tidak. Untuk distribusi frekuensi jumlah puskesmas bekerja sama dengan tokoh masyarakat, menyatakan 116 responden menjawab ya dan 1 responden menjawab tidak. Tabel 19, distribusi frekuensi jumlah perawat sebagai penggerak pencegahan COVID-19, yaitu sebanyak 72 responden telah melakukan penggerak COVID-19 dan 15 responden tidak sebagai penggerak COVID-19. Tabel 20, distribusi frekuensi jumlah masyarakat sudah menerapkan PHBS pada pengisian survei agregat perawat di puskesmas, sebanyak 63 responden telah menerapkan PHBS dan 54 responden belum sudah menerapkan PHBS. Tabel 21, distribusi frekuensi masyarakat tertib menggunakan masker, yaitu 87 responden telah tertib menggunakan masker dan 30 responden tidak tertib menggunakan masker. Distribusi frekuensi jumlah kendala petugas dalam menghadapi masyarakat, yaitu sebanyak 68 responden menjawab ya dan 43 responden menjawab tidak. Distribusi frekuensi jumlah perilaku masyarakat terhadap perawat di puskesmas, yaitu 58% mendukung dan 8 responden menghindar. Jumlah perawat berganti pakaian setelah bekerja, 114 responden sudah berganti dan 3 responden belum menerapkan berganti pakaian setelah bekerja. Frekuensi jumlah perawat menjaga jarak, 92 responden telah menerapkan jaga jarak dan 25 responden tidak menerapkan jaga jarak. Setelah kami melakukan tabulasi data, lalu kami menganalisa data, yaitu terdapat data subjektif dan data objektif. Untuk data subjektif ini, yang pertama adalah responden sudah memilih untuk konsumsi vitamin C dan B kompleks selama pandemi sejumlah 87%. Yang kedua, memutuskan untuk mengkonsumsi makanan tambahan. Dan untuk meningkatkan imun yang baik, responden melakukan konsumsi yaitu berupa rempah-rempahan. Dan untuk yang selanjutnya, responden sudah melakukan promosi informasi kesehatan di wilayah kerja puskesmas sejumlah 100%. Lalu sudah memberikan media informasi yang mudah dimengerti berupa online dan offline. Responden sudah bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk melakukan pergerakan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat wilayah kerja puskesmas sejumlah 99%. Pada data objektif, pihak puskesmas sudah menyediakan masker untuk tenaga kesehatan sebanyak 90%. Sebagian besar puskesmas dapat menyediakan masker bagi warga yang datang berobat sejumlah 65%. Dan sebagian besar masyarakat menunjukkan gambaran menerima COVID-19 70%. Sebagian besar zona wilayah di puskesmas tempat bekerja menjadi zona merah COVID-19 sejumlah 48%. Sebagian besar warga sudah menggunakan masker kain atas kesadaran sendiri sejumlah 74%. Sebagian besar warga sudah menerapkan jaga jarak sejumlah 78%, dan banyak warga yang belum menerapkan PHBS saat di rumah sejumlah 54%. Setelah itu, pada diagnosa keperawatan komunitas, kami sudah menetapkan bahwa kesiapan peningkatan manajemen kesehatan komunitas tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja puskesmas. Baik, itu adalah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.